Di dalam semua kondisi kehidupan kita saudara yang itu tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan kita. Nah kalau ini menyenangkan hati Tuhan, justru itu menjadi pusat konsentrasinya. Kalau kita benar sungguh mencintai Tuhan saudara Bapak Ibu, maka tidak ada ruangan selain Tuhan. Maka Tuhan bukan menjadi nomor satu, tetapi satu-satunya. Tidak ada butir debu apapun di dalam hatimu, sebab ada Tuhan di dalamnya. Coba nyanyikan pujian awal tadi Pak, di ref terakhirnya. Tak ada yang bisa kusombongkan. Tak ada yang bisa disombongkan Bapak Ibu Saudara. Hatiku hanya Hatiku pemberianmu Tuhan. dunia tak bisa memberi kepastian. Kau Satu-satunya hidupku. Tadi ada kalimatnya di atas saudara, perhatikan. Coba dibuka. PJK 20 ya, 23. 21. Ada kalimat di sana yang sungguh hebat saudara. Coba dibuka secara keseluruhan. Ya, terus pelan, terus. Ya, terus. Ya. Oke, sebelumnya biarlah engkau Bapa. Biarlah hanya engkau Bapa terus. Biarlah engkau Bapa di hatiku saja. Engkau saja, only you. Kau satu-satunya. Maka ketika saudara menyadari bahwa engkau benar sungguh mencintai Tuhan dan menempatkan Tuhan menjadi satu-satunya di hatimu, seluruh kehidupanmu menjadi satu pusat perhatianmu adalah Tuhan. Tidak ada yang lain. Maka orang-orang demikian tidak akan mungkin meleset ketika melakukan apapun itu. Dia pasti tertuju kepada Tuhan. Maka ada orang-orang yang mencari Tuhan dengan sesuatu yang dia butuhkan. Tujuannya menjadi to be something, untuk meraih Tuhan, sebab dia ingin meraih sesuatu. Mengenal, mencari Tuhan, percaya kepada Tuhan untuk dia bisa menjadi sesuatu. Ini orang-orang yang meletakkan cintanya menjadi cinta yang bersyarat. Cinta saya dan istri, anak-anak itu cinta bersyarat, saudara. Cinta saya kepada anak saya tidak cinta bersyarat, sebab dia lahir saya tidak tahu modelnya macam apa. Tapi cinta saya terhadap istri saya cinta bersyarat. Kalau tidak bisa naik motor, nggak jadi. Kalau nggak bidan, nggak jadi. Ada yang begitu? Anggo soburu siburian dan jadi kita. Anggo soburu Jawa, nggak jadi. Anggo soburu Nias, nggak jadi. Itu bersyarat Pak. Maka mestinya dalam pemahaman pengenal kita kepada Kristus menjadi sebuah penghayatan betapa cintanya kita kepada Tuhan. Itu tidak ada tuntutan. Tidak ada tuntutan syarat apapun. Sebab Tuhan menjadi satu-satunya, saudara Bapak Ibu. Ini berat tetapi juga tidak sesuatu yang mustahil. Maka pusat konsentrasi kita hanya kepada Tuhan, saudara. Seperti hamba Tuhan yang sampaikan di awal tadi, saudara Bapak Ibu, mencari Tuhan untuk perut, diberkati Tuhan atau mujizat. Agar kita mengerti Tuhan seperti apa yang kita sembah. Tuhan seperti apa model yang kita sanjung hari ini. Orang mencari Tuhan untuk perut. Ini adalah hubungan transaksional. Transaksional love. Aku dapat sesuatu maka aku mencari Tuhan. Maka kalau kita pelajari saudara, pengertian dari transaksi itu adalah ada keberuntungan dari pihak satu dan pihak kedua. Kedua pihak diuntungkan Pak. Perhatikan saudara. Kedua pihak diuntungkan. Kalau kedua pihak tidak diuntungkan, tidak terjadi transaksi. Stop. Jual beli, untung, jadi. Kalau enggak untung, enggak jadi. Olan halani 50.000 be, boy dan jadi on. Sebab kita merasa dirugikan. Orang jual tanah, diuntungkan dia jual tuh.
Maka mesti kita memahami bahwa hubungan kita bukan hubungan transaksional dengan Tuhan. Yang kita mau untung, yang kita merasa untung, lalu kita datang kepada Tuhan. Mujizat, perut, hubungan transaksional love. Ketika mereka menjumpai Yesus tidak menemukan mujizat. Sebab Yesus berkata, akulah roti yang hidup. Makanlah dagingku, minumlah darahku. Ini pernyataan yang keras, saudara Bapak Ibu. Yang orang Farisi juga, orang-orang Yahudi menganggap bahwa ini peristiwa yang tidak masuk akal. Sebab Yesus latar belakangnya adalah seorang anak tukang kayu. Tidak mungkin ini orang datangnya dari sumber, datangnya dari Tuhan, datangnya dari surga. Ada hubungan transaksional. Seperti halnya yang kita lalui hari-hari ini, saudara. Kita memuji Tuhan dengan tujuan mendapatkan berkat-berkat, itu tujuan transaksional. Lalu beberapa contoh akan saya kupas. Berdoa agar diberkati makanannya. Haleluya. Lalu selanjutnya, rajin ibadah supaya apa, saudara? Supaya apa? Biasanya supaya apa? Raja Lim? Oh, Raja Lim. Orang pergi ke gereja supaya apa? Apa? Supaya? Iya, tujuannya ngapain dengan firman Tuhan? Jawabannya supaya semua. Lalu melayani Tuhan. Supaya? Yang penting supaya melulu. Beri persembahan. Supaya? Maka ini pemahaman yang salah, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berurusan dengan Tuhan melakukan hubungan transaksional, kita berkata supaya, ini jelas hubungan transaksional yang Tuhan tidak inginkan. Maka jangan menjadi supaya, Pak. Kita ubah. Sedikit saja diubah. Haleluya. Tidak meletakkan tujuan kita itu menjadi supaya. Kita mau ubah. Ini sepertinya berbeda tipis, tapi justru mencolok dan menentukan nasib kekalmu. Kalau pengertian saudara sesat, tidak kepada apa yang Tuhan maksud, saudara tidak akan masuk kepada Bapa. Masih banyak orang melakukan hal ini. Rajin ibadah supaya, melayani Tuhan supaya, berbuat baik juga supaya. Ada hubungan timbal balik yang kita merasa diuntungkan, lalu kemudian kita datang kepada Tuhan. Itu contohnya tadi, saudara, berbondong-bondong orang mencari Yesus, sehingga waktu itu terjadi kekrisisan. Lalu Yesus sampaikan, ada berapa sisa makanan? Guru, terlalu banyak orang ini, suruhlah pulang. Ada kasih sisa makanan 5 roti dan 2 ikan. Yesus melakukan mujizat. Ngomong sudi. Odonato. Ketika Yesus sampaikan, akulah roti hidup, ini kurang ajar. Anak ini, saudara. Maka cinta kita mesti kita tempatkan kepada cinta yang benar. Kalau saudara masih berurusan dengan Tuhan hanya untuk supaya, ini menjadi hubungan transaksional yang kita tidak menyadari bahwa di awal sesi awal tadi sudah sampaikan bahwa hubungan kita menjadi hubungan yang tidak bersyarat. Jadi saya setuju sekali kalau lihat supir-supir bus itu yang pergi kemana-mana dia nggak doa. Saya lebih setuju sekali menyebut ini orang hebat daripada orang mau pergi kemana-mana dia berdoa. Kalau tujuannya supaya, terserah supaya apa deh. Seolah rohani, ternyata tidak. Kalau saudara berkata supaya, itu hubungan transaksional. Sementara di sisi awal tadi kita mencintai Tuhan unconditional. Maka kalaupun di sini minus, sama dengan minus pun nggak apa-apa Tuhan. Di sini plus, minus lagi di sini monggo tanpa syarat.
Di sini plus melulu hasilnya minus sampai mati, saudara. Yang penting aku bertemu dengan. Ini hubungan yang kondisional, saudara. Tidak ada syarat yang kita tentukan untuk kita datang kepada Tuhan. Tapi justru orang Kristen masih banyak. Maka saya menjadi satu hamba Tuhan yang melanggar, merobohkan ukuran standar orang banyak percaya. Saya kan langgar. Sehingga menjadi pengikutan yang benar terhadap Tuhan. Pagi-pagi saudara, kita bangun lalu berdoa. Mau ngapain? Mau ngapain? Saya bukan sedang melarang Anda. Pagi-pagi bangun saudara. Berdoa. Supaya anakmu sakit. Panggil pendeta. Supaya kalau tujuan pusat konsentrasimu ke sini, kamu belum mencintai Tuhan tanpa syarat. Itu salah inang dong. Lalu bekerja. Di awal bekerja dia ngomong sama Tuhan, Tuhan aku baru kerja. Berkati bosku, berkati aku sehingga pekerjaan-pekerjaanku berhasil. Supaya orang menikah. Ini orang Kristen ya. Dia berdoa dan menjadikan itu sebuah pergumulan. Supaya apa nih? Orang menikah supaya punya anak. Nah kalau gak punya anak bagaimana? Nah ini mesti dirobohkan. Menjadi pendeta. Supaya. Maka ujungnya saudara, kalau saya sampaikan di awal tadi, kita menjadi to be something. Karena kita mau mendapatkan sesuatu sesuai dengan selera kita. Yang pendeta Pratama ingin menjadi pendeta Pratama, pendeta pembantu ingin menjadi pendeta muda. Pendeta muda ingin menjadi pendeta full, begitu kira-kira. Yang ketua wilayah untuk beberapa waktu ingin menjadi sinode, sekum, sekjen. Salah Pak, enggak salah. Tapi kalau pusat konsentrasimu pencapaianmu kepada something tadi, to be something, kau melayani Tuhan lalu engkau berkata engkau layak patut untuk meraih itu. Ini menjadi masalah. Lalu bagaimana Pak? Ya sudah melayani Tuhan. Kalau tuntutannya kita dipercayakan untuk sebagai ketua sinode, untuk sebagai ketua wilayah, untuk sebagai leader di antara banyak hamba Tuhan, silakan. Tapi bukan karena keinginan. Haleluya. Ini berbeda sekali, tipis tapi berbeda. Maka apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? To be something. To be something menjadi to be nothing. Siapa yang mau ikut Tuhan? Kosong. Ikut Tuhan kosong. Ikut Tuhan kosong. Ini menjadi kata pengantar. Kerja keras, kosong, gak apa-apa. Punya anak, anaknya sakit-sakitan, gak apa-apa. Punya karir, hancur-hancuran beberapa waktu ke depan, gak apa-apa, to be nothing. Pak sulit Pak, memang harus begitu. Kalau kita mengakui bahwa ada Tuhan, sepenuhnya ada Tuhan, tidak ada yang lain menjadi satu-satunya, apa yang tidak bisa kita lakukan? Apa yang tidak bisa kita lewati? Engkau satu-satunya Tuhan. Paketannya kalau kita sudah memiliki Tuhan di hati kita secara utuh, mau makan minum, kau pasti terpelihara. Kau pasti menghormati orang tuamu, menghormati sesamamu, tidak mungkin tidak. Lalu saudara, sejak hari ini, kalau Bapak Ibu melakukan hubungan doa dengan Tuhan, jangan supaya, tapi mestinya hubungan kita kepada Tuhan. Ketika kita melakukan apapun dengan Tuhan,
dalam doa-doa kita berdoa, mau tidur. Dari audiens saya mau tanya, kita berdoa mau tidur mau ngapain? Tujuannya mau ngapain? Kita berdoa kepada Tuhan supaya apa? Supaya apa? Supaya diberkati Tuhan. Si Limbong setiap hari dia tidur tidak pernah berdoa, juga gemuk-gemuk. Ya ganda. Coba yang angkat tangan yang pemberani, yang mau tidur nggak berdoa. Mau tidur dia nggak berdoa. Saya lebih salut dengan orang seperti ini. Kalau ada orang mau tidur, dia berdoa, justru ngomongnya supaya diberkati Tuhan, supaya disertai Tuhan. Saya lebih salut dari orang-orang yang tidak berdoa. Sebab fokusmu salah kepada Tuhan. Saya sampaikan kemarin dengan mahasiswa kita, dia bilang begini, Pak, saya mau berangkat ke rumah Bapak. Ya bagus, doakan saya Pak. Lalu sampai di Pasturi saya tanya, tujuanmu apa supaya saya doakan? Supaya selamat Pak. Saya bilang sama dia, saya nggak ada doa kau selamat sampai di Pasturi. Saya nggak ada doa Pak, dia selamat sampai hari ini. Sampai hari ini saya nggak ada doakan dia nih. Pak Brutu tadi saya sampaikan ke saya, Pak, kalau kita punya masalah kehidupan mestinya semakin naik Pak jam doa kita. Saya bilang, enggak Pak, doa kita mestinya sama. Hubungan kita dengan Tuhan melekat dan terikat terus. Jangan berpikir semakin banyak jam doamu justru kau semakin dekat dengan Tuhan. Kalau ujungnya kepada supaya, oh tidak, lu mau meraih Tuhan, aku melakukan ini, lalu mana yang aku dapat? Maka ada orang, terlalu banyak orang waktu dia punya masalah, kesulitan-kesulitan hidup, dia datang menghadap ke Tuhan. Dia banyak mengeluarkan tangisan air mata. Nah dalam kondisi kelimpahan, ini orang gak pernah cucurkan air mata. Maka itu artinya dia melakukan transaksi dengan Tuhan. Saya sampaikan Ibu Gembala, mau saya hancur-hancuran, mau membludak, mau seperti apa, mau bagaimana, doa saya tetap sama Tuhan. Bagaimana dan apa yang mesti saya lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka mesti ketika kita berdoa, saudara Bapak Ibu, bukan supaya tetapi karena. Haleluya. Kita berdoa karena apa saudara? Ya, karena kita punya Tuhan. Amin. Kenapa kita punya Tuhan? Kita sudah tidak ada hubungan transaksional yang kalau kau merasa itu tidak menguntungkan, kau sudah dibeli bro. Longo-longo nih Tuhan. Haleluya. Maka ujung dari doa kita, berdoa makan karena, bukan supaya, tapi karena. Ini aku berdoa Pak Pendeta, karena aku tidak mau lepas dari Tuhan. Ada keterikatanku dengan Tuhan. Lalu segala satunya aku ucapkan syukur. Baik dalam keadaan duka, baik dalam kelimpahan. Aku berdoa karena aku melekat. Aku umat tebusan Tuhan. Amin. Bukan supaya. Tuhan, kami mau berangkat ke kota Sibolga. Berkati kami supaya selamat. Mestinya Tuhan, kami mau berangkat ke Sibolga. Kami dalam penyertaan Tuhan. Amin. Meyakini Pak, mengokohkan doa-doa kita. Ini saya ulang-ulang terus ini. Berapa banyak di antara kita yang doakan anak-anaknya Tuhan menjadi pistar. Anaknya kurang ajar terus, belajar pun tidak mau, tidak jadi. Lalu kita tanya ke Tuhan, sudah berapa serius aku mengasihi Tuhan, kenapa anakku masih membandel sampai hari ini? Karena engkau menuntut Tuhan supaya sesuatu yang baik menurutmu terjadi. Maka mestinya kita berhubungan dengan Tuhan itu karena, bukan supaya. Karena kita adalah umat tebusan Allah. Hal ini sikap dan pemahaman yang salah kalau kita berkata supaya. Haleluya. Lalu banyak orang yang melakukan kegiatan agamawi saudara, yang membuktikan mereka memiliki agama. Mestinya seluruh hidup kita ketika berurusan dengan Tuhan tidak melakukan hubungan transaksional. Mestinya satu-satunya mengabdi kepada Tuhan, hubungan sadar diri, hubungan tanpa syarat.
Jadi kalau nanti berdoa bukan untuk pemenuhan kebutuhan jasmanimu. Saya selalu sampaikan kepada orang-orang terdekat saya, lu gak usah doakan fisikmu, jaga aja kesehatanmu. Amin. Kau mau pintar, gak usah buka Alkitab lalu berdoa, tapi banyak belajar. Yang mesti kita lakukan mendandani batinia kita setiap hari. Haleluya. Saya tidak pernah doakan usaha saya. Sejak saya tahu kebenaran ini, saudara, saya ngomong sama Tuhan, seluruh hidupku dalam tangan pengasihan Tuhan. Kira-kira dompetku udah di sana? Haleluya. Kira-kira dompetku sudah di sana, Pak? Kiranya seluruh kehidupanku ada dalam tangan pengasihan Tuhan. Kira-kira anakku sudah di sana? Seluruh kehidupanku dalam tangan pengasihan Tuhan. Istriku udah di sana, Pak. Lalu kenapa saudara mau paksa Tuhan? Mau mendikte Tuhan? Mau menjilat Tuhan? Kau tidak sadar mestinya kita melakukan hubungan unconditional. Yang kita melakukan itu tanpa syarat. Mau apa kata Tuhan silakan. Menjadi selera Tuhan yang menjadi puncak pencapaian kita, saudara. Ini sulit tapi tidak mustahil. Saya bukan sedang mengajarkan paham fatalistik yang kalau saya sampaikan seolah kita tidak punya harapan untuk menjadi kaya, menjadi terhormat. Maka anak muda, saudara Bapak Ibu, saya sampaikan selalu, jangan ingin dihormati, tapi lakukan hal-hal yang terhormat. Maka kesadaran itu, saudara, itu membuat kita semakin melekat dengan Tuhan. Yang kita ketahui bahwa kita anak tebusan, yang kita tidak boleh berbuat apapun selain apa yang disampaikan majikan kita. Amin. Tu kiri ina batu kiri tu si, tu kanan ina batu kanan tu si. Maka dalam setiap kejadian dan peristiwa kehidupan kita, saudara Bapak Ibu, itu cara Tuhan untuk mendekatkan kita semakin dengan Tuhan. Baik dalam kelimpahan, baik dalam kesusahan, ada cara Tuhan yang membawa kita semakin melekat kepada Kristus. Tapi aku tak bisa hidup tanpa Tuhan. Di dalam kedegilan hatimu yang sulit untuk bertobat, kalau saudara menyadari bahwa ada Tuhan Allah yang begitu mencintaimu, kau pasti bertobat. Suatu ketika kita akan diperhadapkan dalam pengadilan Tuhan, yang semua orang diperhadapkan dalam penghakiman itu. Buat Anda muda, jangan sia-siakan kesempatanmu. Lu pikir lu aja yang ngantuk, gua pun ngantuk. Haleluya. Sama-sama ngantuk kita. Amin. Si dapur kesini armada SBE, operasional SBE, ya kan? Betul enggak? Coba ada yang berani ngomong gini, Pak, aku mau ikut seminar, Pak, enggak mau aku pakai uang SBE, Pak, uangku sendiri, Pak. Haleluya. Ini jangan-jangan mau ikut, Pak, karena saya ongkosi semua ini. Coba saya ngomong, lu bayar sendiri, enggak usah diongkosi. Aduh, gak enak badan aku, Pak, orang sehat aku, Pak. Enggak datang gitu. Bulan depan SBE enggak fasilitasi, lu datang atau enggak? Terserah, penting nyampe. Itu yang sponsor itu ini untuk biaya lain-lain. Kalau untuk akomodasi tidak. Nanti pilih kasih kan. Ada satu pujian, saudara. Kita nyanyikan PJK ya. PJK nomor 08. Keinginan hatiku Tuhan. Biar kita selesaikan ya. Apa nggak lu jatuh? Untuk bantu. Keinginan hatiku, kesukaanku, hanya Engkau Tuhan di semua waktuku. Ku berjalan bukan tanpa
kesusahan. Perhatikan saudara, kesusahan, kelimpahan tak mengurangi rinduku. kesusahan, kelimpahan, kesusahan, kelimpahan tak mengurangi rindu. kesusahan, kelimpahan. Perhatikan saudara, hayati. Kesusahan, kelimpahan tak mengurangi rinduku. Amin, haleluya. Kau Tuhan keinginanku, urusanku menyukakan hatimu. Sikapku berfokus pada Tuhan, penyelamat kehidupanku. Kau Tuhan keinginanku, urusanku menyukakan hatimu. Sikapku berfokus pada Tuhan setiap hari. Sikapku berfokus kepada Tuhan. Sikapku berfokus pada Tuhan setiap hari. Ngapain setiap hari, Pak? Berfokus pada Tuhan. Maka Tuhan menjadi satu-satunya dalam kehidupan kita. Amin. Orang yang menyadari tentang hal ini, maka dia sulit berbuat dosa sampai dia tidak bisa berbuat dosa. Mari Bapak Ibu Saudara, ini menjadi pemahaman yang terus-menerus kami sampaikan. Engkau menjadi pemuda yang kuat, engkau menjadi pemuda yang handal. Perempuan tidak akan menggoyahkanmu. Laki-laki di luar sana tidak akan menggoyahkanmu. Masalah pergumulan kesulitan itu tidak akan menggoyahkanmu, tapi itu justru membuatmu semakin dekat dengan Tuhan. Maka kita berani bilang, saudara, urusanku menyukakan hatimu Tuhan. Sikapku berfokus pada Tuhan, baik di dalam kesusahan maupun di dalam kelimpahan. Kalau orang dalam kelimpahan datang kepada Tuhan itu sangat mudah. Tapi ketika kita menyadari, saudara, justru dalam peristiwa ketidakenakan, peristiwa yang itu tidak seturut dengan pikiran dan perasaan kita, sedangkah kita datang kepada Tuhan atau justru tidak? Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan tuntut Tuhan. Lakukan yang menjadi tugasmu. 3 kali, saudara, pertemuan ini saya sampaikan tadi ke Pak Toga Torop. Saya sakit terus sebelum masuk dalam acara. Ini sakit yang cukup lumayan. Lalu saya berpikir begini, wah ini ada seminar PCK nih, kok bisa ya perut saya 2:30 sakit sampai jam 6, jam 8, jam 9. Lalu kami mendatangkan bidan. Kira-kira Tuhan bisa buat gak sakit Elvia? Waktu saya punya aktivitas kemana-mana, Pak, di hari Jumat tumbang. Bisa nggak Tuhan gantikan nanti deh, tunggu seminar baru tumbang? Bisa nggak? Ditunggu dulu ya, ini hambaku mau pelayanan PJK seminar. Lu jangan sakit dulu, ditahan dulu. Nah kalau saya ngomong gini ke Tuhan, Tuhan aku melayani kok sakit sih? Nah ini transaksional nih. Hubungan timbal balik yang menguntungkan. Lalu Ibu Gembala ngomong, lalu gimana PJK? Ya lanjut terus. Caranya bagaimana? Ya apes-apesnya pakai video call nanti. Kalau anggota kita mahasiswa bisa, silakan. Puji Tuhan dia bisa sedikit ya. Udah luar biasa dengan waktu yang cukup minimalis. Gak ada di luar gap gini ya. Coba tengok dulu kiri kananmu. Satu poinnya, kenapa Pak gak di gereja saja? Kau berharga di hati Tuhan, mau dimanapun yuk mari.
Mengapa kita lakukan proyek kekekalan ini, saudara? Untuk menjangkau jiwa di luar Camp Kim. Tapi puji Tuhan tidak ada yang hari ini datang ya. Kalau bulan lalu ramai sekali. Iya, sesi pertama ada 3 orang. Sekarang kalau kamu tuh. Tapi di gereja ibu itu banyak kan? Saya bilang sama Pak Torop, kalau ada 1 orang saja yang terus-terus datang, kita layani. Halimulu 2, 3, 4 bulan naruh bejo mahal Camp Kim tak pasok. Haleluya. Lalu ada mahasiswa ngomong sama saya, kesini kan Pak supaya berhasil aja kan katanya. Kesini cuma berhasil aja katanya. Wah deh. Nah orang hasil kita on. Tapi nggak apa-apa, itu memang penilaian cepatnya. Saya bilang begini, kesini untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar gereja. Kau harus mengeluarkan banyak biaya Pak katanya. Ya sudah, memang harus. Jadi saya ngomong gini sama Tuhan, 3 kali Tuhan. Waktu pertama bisa saya begitu cemasnya, ini kok gak enak badannya. Saya minum obat, bangun pagi, saya segarkan badan, enak ini, kayaknya bisa ini. Tapi saya konsumsi obat malam itu. Yang kedua, saya bangun jam 3 jam 4 sampai ke jam 6 gak tidur lagi Pak. Jam 1 tidur, jam 3 jam 4 bangun, sampai jam 6 gak tidur. Bulan lalu. Wah, saya panggil gembala, tunggu ya. Mau apa? Mau masak ini itu. Itu hai masak kiasian. Masak ini apa le sepungan yang mati on. Pasal busi. Saya panggil 2 anak saya, Hans Welly, Grace Welly, kusut ayah. Bikin minyak semua. Bikin minyak. Ini seolah-olah saya punya keberuntungan Pak, sehingga saya harus memaksakan diri loh. Ngerti maksudnya Pak? Kalau persembahan 40 juta di sini, saya paksa itu. Ini gak ada yang diraih Pak. Apa? Nah begitu. Diurut. Gak terasa. Akhirnya turun tangan bundanya. Diurut-urut. Saya mulai tidur Pak. 7:30, hampir jam 8 saya bangun. Agak segar. Saya minum obat. Kesini saya makan juga sedikit telur bulat pakai kecap. Maka kalau saya sakit sebenarnya hemat. Telur bulat terus, seminggu sakit, seminggu telur bulat terus Pak. Hemat Pak. Saya takut Bapak. Cuman mahalnya kalau masuk rumah sakit, meledak harganya ya. Lalu yang ketiga, ini menjadi kesaksian. Sakit lagi nih tadi. Saya tidur, saya makan tuh, anggota lihat, saya makan. Saya nggak minum obat, merasa sehat. Oh tengah 3 bangun, ini perut macam apa ya, diubek-ubek Pak. Saya bilang gini, baru ini saya bangun ibu gembala. Saya minta maaf ke WC berapa kali. Saya ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, ketiga kalinya aku harus sakit sebelum seminar PJK. Apa yang saya harus lakukan? Tapi saya nggak kecewa. Saya pikir gini, kalau nggak aku ya biar aja situ. Yang saya pikirkan siapa penggantinya itu saja. Maka Pak Toga Torop siapkan diri Bapak. Saya besok nggak bisa Bapak main gas. We are tim PJK. Pak Tumanggor. Siapa? Pak Brutu. Ini ganti-gantian, kenapa kalau saya lagi keselio? Jangan katanya, biar aja ini gelarnya itu datang orang. Waktu di sini nggak yang punya gelar datang. Menipu kalian, kata enggak, lagi sakit aja. Sakitnya setiap bulan. Akhirnya saya nggak khotbah. Bapak-bapak semua nanti setiap bulan. Itu dulu kita siasatin. Saya udah mulai pikir begini. Nah ini saya jadi trauma ini. Saya trauma Pak, betul Pak. Saya trauma Pak. Bulan ke depan Pak, saya pasti trauma. Traumanya gimana? Sedikit lagi nih, Pak Harun. Datang Bang Welly Pasar Ibu. Dia ngomong gini sama saya. Makanya ya, 1 minggu pas mau PJK, jangan kemana-mana. Maksudnya istirahat. Khususkan waktumu itu kira-kira. Memang kami, waduh, dari hari Senin, Selasa, wah pontang-panting. Pontang-panting, Pekanbaru, Kerinci Siak, Lubuk Dalam, Perawang, waduh. Hari yang melelahkan.
Bisa kita Pak mencintai Tuhan tanpa syarat? Bila perlu jangan ngomong begini, berkati aku Tuhan. Tapi kita berani ngomong, matikanlah aku Tuhan. Ada yang berani ngomong gitu? Tebu mau, berkatilah aku Tuhan. Harus berani ngomong, matikanlah aku Tuhan. Ada yang berani gitu Pak? Berdiri lalu ngomong begitu? Itu hal gajang umurmu. Apa itu naroko? Tuh aku mati kiman nokon, matikan aku Tuhan. Yang penting sekarang aku berkenan di hati Tuhan. Tuh termati ho. Mas tuh surga. Itu lagu tadi PJK itu. Matikan keinginan daging Pak ya. Mati terhadap dosa. Berani kau gitu ngomong, Raja? Kalau saudara nggak berani ngomong matikan aku Tuhan, ada sesuatu yang salah. Haleluya. Nanti kamu limbong pulang ibadah ini ngomong gitu sama Tuhan. Matikan aku Tuhan. Jangan sampai aku panjang umur, engkau temukan tidak berkenan. Lebih baik di masa-masa ini aku berkenan di hati Tuhan. Matikan aku Tuhan. Ada yang berdoa begini, ajar aku Tuhan. Bukan ajar, itu lagu pujian. Ajar aku Tuhan. Tabu mau ya cara cari. 2 tambah 2 sama dengan 4. Tolu hali tolu. Onom. Odang ajar. Ale. Ajar. Jadi ontong transaksi onakin. Nanti ubah doanya. Ini doanya ya. Coba sama-sama ya. Hajar aku Tuhan. Kalau nengek do, nanggugu. Kalau saudara bilang ajar aku Tuhan, tahu maho. Ajar aku Tuhan, mengikuti jejakmu. Hajar aku Tuhan. Hajar aku Tuhan. Lu bisa ngomong gitu? Setiap hari. Ini doa kita Pak. Pak Tumangor ini doa kita. Pak Tugatoro sampaikan ke keluarga kita yang lain. Ulang untuk kamu berkati ya Tuhan. Hajar ya Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan belum tentu anak. Si bolus biboy mangalian hati lagi. Lem mulu dihajar. Si bolus dan boy menghajar ho. Ikut Tuhan doa boy. Sebab orang-orang yang dihajar adalah dianggap anak. Tapi kalau nggak dihajar kau, nggak anak kau. Maka saya sampaikan hajar aku Tuhan. Bukan ajar ya, jangan kalian polos-poloskan ini dibuang ini. Ini dipakai ini. Tempeleng itu maksudnya. Apalagi yang ngiri-ngiri. Bondeli. Bel-balik. Makanya kita lupa mati. Ini hubungan tidak bersyarat. Pamati mulus Tuhan, tapi bukan dalam keputusasaan. Tapi di dalam komitmenmu yang berkonsentrasi hanya kepada Tuhan. Amin. Besok kau pernah masuk teologi ya, kalau kau disuruh doa ngomong begitu ya. Hajar aku Tuhan, hajar kami Tuhan, tempeleng kami Tuhan. Kau dibilang sesat, tapi kau ngomong begini, ini Alkitab Pak. Anak yang kukasih akan kuhajar, akan kutegur, akan disesa. Ya tuh udah disesa, dipasu lapak. Maka kalau ada di antara kita yang berkata kepada Tuhan, ajar aku Tuhan, Tuhan ngomong begini, hebat kali lah kau nakku. Hebat kali kau. Yang di sana sibuk sekali ngomongnya apa? Berkati aku Tuhan, lalap. Berkati aku Tuhan, auseng. Jagain aku Tuhan. Endo perlu sapami. Ripamu tuh sapam. Tuhan kami mau tidur. Rumah sekeliling ini Tuhan jagai dengan Roh Kudus-Mu. Cari-cari Tuhan. Bentengi kami dengan malaikat surga-Mu. Kalau dulu nggak apa-apa, hari ini nggak boleh. Sampaikan dengan Tuhan, kami mau tidur Tuhan dalam penyertaan Tuhan. Amin. Kau mengakui, itu saja. Nggak panjang, makanya waktu dengar kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan ini, itu saudara
saya sedang mengurangi jadwal doamu. Artinya jadwal doa itu tentang kata kalimat yang tidak menyenangkan Tuhan. Jam-jam doamu silakan naikkan, tapi harus ujungnya kepada apa? Kepada apa yang mesti saya lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu aja Pak, itu aja. Apa yang harus dilakukan Tuhan? Enggak usah. Haleluya, terpuji. Kalau saudara bisa silakan. Pak Grisel ini bisa mungkin ini. Coba si Raja ini. Bisa dia kayak gini. Terpujilah Tuhan Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Apa Bapak ini? Lalu gimana Pak doanya? Hajar aku Tuhan. Hajar aku Tuhan. Agak baling tadi mata aku nengok perempuan itu Tuhan. Hajar aku Tuhan. Perbaiki sikapku Tuhan. Wah ini hebat ini. Amin. Itu penyembahan yang benar. Waktu kita melakukan sesuatu apa yang menjadi kesenangan Tuhan, itu penyembahan yang benar. Itu saya sampaikan berulang kali Pak. Waktu kita makan mau learning Pak ya, dikasih ibu gembala makanan dengan minuman, saya langsung comot tuh. Pak Brutu nanya, gak doa dulu kita Pak? Doa masing-masing aja saya bilang. Karena Alkitab ngomong, ikatlah dirimu kepada Tuhan. Pak salah doa bersama? Enggak salah juga. Saya mau kasih tahu nih, jangan saudara berpikir bahwa doa itu harus sama-sama. Pak lebih baik bersama-sama. Ya kalau mau bersama-sama silakan. Masalahnya waktu sama-sama dia doa, waktu sendiri gak doa. Itu maksudnya. Paham Pak? Waktu sama-sama doa kita Pak. Doa semua itu, semua tutup mata. Cuman goreng dimakan itu doa tuh. Sama-sama. Waktu sendiri Pak. Bocor. Maka mesti diluruskan. Jadi membuat jemaat Gap Kim juga bingung. Lalu apa yang kami doakan Pak? Tanya Tuhan, apa yang mesti aku lakukan? Haleluya. Tuh Pak Gea, Pak Grisel mana? Kalau doa makan dia, bingung saya Pak, apa yang mesti doakan? Bingung dia. Saya bilang gini, ya udah gini, Tuhan kami mau makan. Makanan ini menjadi berkat buat kami Tuhan. Semua kami dalam perlindungan Tuhan. Mau kau doakan janda-janda juga boleh. Janda-janda berkati Tuhan. Orang-orang miskin berkati. Itu Pak waktu rame-rame begitu. Di rumahnya gak ada itu janda-janda didoakan itu. Maka menjadi sebuah keagamaan ini. Menjadi doa agamawi. Bukan doa yang bersumber dari Tuhan, kesadaran diri bahwa kita siapa di depan Tuhan. Maka ini mesti diluruskan. Ini anggota SBY kalau makan tepat di depan saya, dia berdoa itu. Dia tutup kepala, gini saya gak tahu doakan apa. Tapi kalau saya gak ada itu. Makanya saya sampaikan kita serius. Waktu itu ada pendeta ke rumah kami datang, dibikin ibu gembala goreng sama minuman. Dia ngomong begini, kita doa Pak, kita doa Pak. Kita doa Pak. Wah doa naraku kan. Doa amin. Amin. Maka waktu ke rumahnya disajikan sama ibu gembala. Nanti diminta doa pikir saya kan, langsung saya makan, cus. Saya minum jus. Terpalang. Karena saya yakin di rumahnya ini gak didoakan ini sampai angkat tangan begitu kira-kira. Maka sepertinya kita transaksional. Kalau kita merasa berdosa waktu makan makanan ini, berdosa kita karena gak berdoa, ini transaksi Pak. Ini transaksi. Ngerti maksudnya? Ada nggak orang yang kalau nggak tidur, kalau mau tidur dia nggak doa, rasa ada yang kurang? Ada kan? Hati-hati loh, itu transaksi. Bukan karena rindumu sama Tuhan. Mikir gini ya Pak, kalau nggak berdoa aku nanti siapa tahu datang Belanda, datang puting beliung, mati aku nanti. Loh. Ketakutannya di sana. Maka doa itu jangan menjadi doa yang agamawi, tapi menjadi doa kesadaran diri kita di hadapan Tuhan. Orang yang serius mencintai Tuhan, itu jelas. Ada kerinduan dan dia terus berkomunikasi dengan Tuhan. Dia terikat dengan Tuhan. Sampai satu titik saya ngomong begini, jangan doakan masalahmu. Boleh Pak? Boleh. Kalau doakan masalah boleh juga? Boleh juga. Saya mau memfokuskan saudara kepada Tuhan. Kalau masalahmu kau doakan, gak kunjung sembuh, gak kunjung selesai, kau makin marah sama Tuhan. Betul mahasiswa? Supaya gak marah sama Tuhan, supaya gak kecewa sama Tuhan, jangan tuntut supaya selesai masalahmu. Lu isi. Ini proyeknya Tuhan.
Ada yang thinking setan tadi sini Pak di awal. Mau ibadah. Tidak usah thinking setan. Biar aja di situ dia. Yang penting gak ganggu kan. Itu ada setan ku tengok situ. Percis itu di sampingnya itu. Tapi karena dia gak ganggu, gak apa-apa. Kita seperti domba yang di tengah serigala. Jadi buat mahasiswa jangan thinking setan ya. Itu di STT itu diajari thinking setan. Hah? Apalagi orang Batak. Ada pertanyaan kemarin, Pak, kalau orang Batak thinking setan, Pak, dengar suaranya udah kabur dia, bukan karena kuasa Yesus, Pak. Dengar suaranya, Yesus, kau. Datang orang Solo. Dalam nama Yesus, setan keluar. Kira-kira keluar nggak setannya? Keluarlah, bukan soal nadanya yang kuat, tapi soal kuasanya. Lu nggak ngomong dalam nama Yesus datang, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, ada Tuhan. Ini katanya ada anak Allah, Pak. Adong bego-begoan di sini, yang udah bego-begoan, kerasukan. Sampai hari ini saya belum ketemu, maunya ketemu dulu. Kerasukan itu, jalan kita gini. Dosa harus pergi jurus. Dalam nama Yesus. Loh, ada gitu. Saya bilang sama Tuhan, kalau ini datang masih bego-begoan, lebih bagus saya pulang bilang sama Tuhan. Nah, salam dulu Tuhan ison. Lu isi mana bego-begoan? Puji Tuhan sampai sekarang gak ada orang yang begitu saya jumpai. Kalau ada, saya mau tes dulu, tes drive gitu kan. Iya kan Pak? Yesus punya kuasa, tidak ada kuasa selain nama Yesus di kolong langit bumi ini. Kita berkata bahwa kita anak tebusan. Adong na bego-begoan di sana. Iku boy lawan sebelum sadar itu sih. Amin. Anak Allah lu. Anak Allah datang masih gini-gini. Maka waktu itu anggota SBY kelahi dia. Saya kelahi langsung gini. Endang, itu katanya endang Pak. Saya nggak tahu ini endang apa ini. Saya takut ibu gembala. Dah, itu bisa terbang itu saya bilang. Tapi di sini kontak sama Tuhan. Saya habis ngosong ini kan? Itu orangnya si ganda. Lihat kamu kan? Tahu waktu itu. Gini. Kalau marga si juta kon, ipas tapuk ini, terus saya endang naik. Ope, jual mana sohasa ya si juta, kon ada ipas tapo saik. Lu apa itu? Gimana? Itu mau terbang itu. Endang biasa terbang nokon. Bebir. Kayak mana tuh ya? Terbang nanti. Tutup mata dia. Nah kalau anak Tuhan tidak bisa melakukan hal ini, ya sudahlah, jangan kita bertuhan. Haleluya. Ada kuasa di sini. Itu Lisna ngomong kemarin Ningsi, Pak, sana ada bego-bego Pak, semua orang mati di sana. Coba bapak saya bawa ke sana katanya. Gimana kira-kira Pak Brutu? Kita terima tantangannya itu. Katanya semua orang ke sana mati, Pak. Ya sakit jadi mati kan? Sakit dulu Pak baru mati. Kira-kira Pak Tumanggor kita tantang, Pak. Ini Pak bilang sama saya, Pak Gembala, itu ada rumah mak tua saya. Kalau orang di situ mati terus Pak, tapi sakit dulu katanya. Nggak ada yang berani nyentuh rumah itu. Nah, waduh, naik ngeraku kan? Bapak mau ke sana? Saya bilang gini, jauh kali. Jangan-jangan saya nggak berani. Kalau dekat tadi saya datang di sini kok, neraku sana. Wah, Bapak Tumangkor jo. Bapak coba baju berjuluk. Ayo sepuluh bek. Pak Brutu waduh kira-kira. Siapa? Hah? Tapi Pak, itu rumah sudah dikultuskan, sudah diakui bahwa ada roh setan. Setiap orang kerja di sana, tinggal di sana, Pak. Selesai semua, Pak. Jadi maksud mereka ini coba dulu Pak didoakan supaya tidak ada lagi bego di sana. Itu kesaksiannya Ningsi. Ah, Bapak duluan ya. saya agak ragu apa bener ini maksud Ningsi ini ada bego di situ. Ah, makanya kita yang ke sana Pak, bukan diusir Pak. Minum kopi kita sana Pak. Kan bukan ngusir kan Pak. Datang ke sana, kami minum kopi, Ningsi buat lu kopi itu. Minum. Jangan thinking, enggak usah duduk aja situ. Ada yang berani? Pak Toko Sorok? Wah. Berani. Kamu gak berjolo Pak. Ibu di PHU. Allah langsung ngomong,
Mau tebak kamu, ada yang membuat rumah sakit. Itu kan? Kau tumpang sudah, wah. Rahitiri terus sudah dah. Gue yang matongan ikan itu. Ada Pak, dikultuskan itu. Saya juga penasaran nih sih. Wah, ini orang kok bisa saya pikir. Nanti kita ke sana ya. Ada waktunya berapa jam dari sini? Dulu teh. Orang musing medelan kan? Oh, diutus sama Pak Alsus teh. Salah nih Pak Alsus mah toh. Pas kami pe si ganda manu supirna. Kami sopet teh Pak. Pak Tumanggur karejo. Karejo do bapak toh ale bapak sama perwakilan. Adong na ingin angkat tangan. Ini kira-kira begitu ya. Mestinya kalau Ningsi ajak ke sana, kita ke sana ya udah. Kita ke sana itu setan keluar. Enggak usah, keluar kau. So berengan, saya ramah kata itu isi ta. Keluar kau nasi, berengan. Ada berengan sih. Kita merasa aja itu ada roh setan. Keluar kau. So bereng. Ale mau adong jelma bego sonon, keluar kau. Toh deh. Ada yang begitu saudara. Maka mestinya kita berurusan dengan Tuhan itu bukan urusan bersyarat. Bersyarat. Tanpa syarat mestinya. Kalau kami datang ke sana Ningsi, begunya nggak hilang juga. Rame-rame kita Pak, nggak usah anak Tuhan lagi Pak. Kenal tuh coba dulu. Kami datang, kau pun datang, misalnya kita datang semua. Pulang kita merasa pulang, besok datang lagi urusan sakit juga Pak katanya. Oh, bukan rumahnya yang masalah. Orang yang masuk itu memang punya penyakit semua. Kan bisa begitu kan? Saya memeriksa diri, isi dengan salah son. Tapi memang nggak pikir hal itu jual Messi, gawe marsait. Jadi sekarang ada orangnya di sana. Karena takut. Ya. Memangnya rusaknya itu mungkin. Jangan dikait-kaitkan ke sana. Ya udah nanti kapan-kapan kita ke sana ya. Tapi tadi seperti Pak Bruto tujuannya mau ngapain? Kalau nggak ada jelas ya ngapain juga nantang-nantang bego Pak ya. Di sini pun ada bego sini. Di sini ya, nggak usah tantang-tantang ya. Karena bego pun pasti kalah sama orang percaya. Baik saudara, demikian firman Tuhan. Kita bernyanyi pujian, alirkan perasaanmu Tuhan. Pijika berapa? Alirkan perasaanmu Tuhan. Layakkan Bapak. Mungkin 23.